Salam sejahtera, salam sehat selalu. Selamat datang di channel Suhu Teh. Kali ini saya akan membahas episode yang ke-6, garis tangan seorang perantauan sejati atau orang yang sering pindah-pindah rumah atau orang yang sering bepergian, mempunyai ciri-ciri khusus sebagai berikut. Pada gambar yang pertama saya uraikan garis kehidupan dan garis kepala. Pada garis kehidupan ada notasi hijau, arahnya dari Bukit Banos. Artinya pada saat mudanya orang ini seringkali mendapat masalah dengan pihak keluarga, dengan pihak famili, atau dengan orang-orang dekatnya. Permasalahannya mungkin berbeda jalan pikirannya dan lain sebagainya, sehingga beliau menempa dirinya menjadi matang akibat ini. Kemudian ada titik hitam akibat problem di dalam rumah masa kecilnya, kadangkala mengganggu jalan pikirannya. Demikian juga di garis pikiran ada strip putih 2, sehingga seringkali beliau pusing kepala, akhirnya menjadikan suatu keinginan keluar dari rumah, baik berbentuk studi keluar dari rumah, keluar kota atau keluar negeri, atau beliau keluar dari rumah untuk mencari dan mengejar cita-citanya yang di luar rumah. Demikian. Kemudian saya bahas gambar yang kedua di garis kehidupan. Itu ada garis silang-silang berendeng, bisa 1, bisa 2, kadang-kadang 3, kadang-kadang 4, kadang-kadang 5. Artinya orang ini sering berpindah-pindah tempat, tapi dalam kawasan lokal. Kenapa? Mungkin juga belum mempunyai rumah, kontrak rumah dan lain sebagainya, atau beli rumah yang agak murah kemudian meningkat yang kedua menjadi lebih bagus dan lain sebagainya. Intinya sering berpindah-pindah rumah. Kemudian di bagian bawah di Bukit Bulan, bukit yang menonjol yang dekat pergelangan tangan sebelah kiri, saya beri notasi hijau. Orang ini mempunyai pembawaan dan pribadi, senang berkelana, senang merantau. Tanda-tanda garis lurus di Bukit Bulan adalah tanda orang yang sering bepergian, lewat air, lewat darat maupun lewat udara, pesawat udara. Demikian juga di atasnya, di sisi luar garis telapak tangan yang di kiri, saya beri tanda notasi putih. Itu adalah indikasi orang ini senang bepergian. Karena apa? Karena suatu tugas, karena suatu pekerjaan, karena studi dan lain sebagainya. Kemudian saya bahas gambar yang ketiga. Di garis kehidupan di notasi hijau ada garis turun yang ke bawah ke arah pergelangan, bisa 1, bisa 2. Artinya apa? Orang ini kemungkinan besar masa mudanya keluar rumah, studi di luar kota, atau kemungkinan besar kalau beliau adalah seorang pegawai ditugaskan oleh perusahaan traveling, keliling antar kota atau antar pulau atau antar negara. Demikian akan memiliki garis yang turun ke bawah 1, 2 atau 3. Saya beri notasi hijau. Demikian juga di bagian bawah garis kehidupan saya beri notasi biru. Itu ada 2 arti.
masa tua orang itu pindah karena satu dan dua hal, sehingga pindah keluar kota atau pindah keluar pulau atau pindah ke luar negeri. Kedua, orang yang tidak pernah bepergian tetapi di masa tua, misalnya umur 50, umur 60, ternyata pergi ke luar negeri, itu mesti ada tanda notasi biru. Demikian juga pindah antar kota yang cukup jauh, misalnya bicara di Pulau Jawa, orang yang pindah dari Surabaya ke Jakarta biasanya mempunyai tanda notasi biru tapi tidak tebal, samar-samar. Bila mana garisnya tebal, itu kepindahannya melintasi laut, lewat udara atau lewat laut, antar pulau atau antar negara. Berikutnya saya bahas gambar yang keempat, bulatan putih di bukit bulan dekat pergelangan tangan. Biasanya orang yang sering berpergian atau orang yang akan pindah rumah karena satu dan dua lain hal, bukit bulannya itu menonjol yang letaknya di dekat pergelangan. Kemudian saya bahas garis merah, garis perjalanan melintas laut atau antar pulau atau antar negara, tanda notasi merah. Di situ orang ini sempat pindah tempat, misalnya pindah ke luar negeri dan lain sebagainya, tapi garis merah ini ujungnya berbelok kembali ke garis kehidupan. Ternyata setelah kepindahan yang bertahun-tahun, orang ini akan kembali ke tanah kelahirannya atau kembali ke negara asalnya. Nah, di sana di Bukit Venus saya kasih notasi hijau. Itu adalah orang-orang yang banyak membantu di luar negeri, di luar daerah, sehingga orang tersebut akhirnya yakin diri dan dengan sepenuh semangat berangkat ke luar daerah, luar negeri atau luar pulau. Kemudian saya akan bahas gambar yang kelima yang terakhir. Ini adalah seorang perantau sejati, seorang imigran sejati yang tidak kembali ke tempat asalnya, baik antar pulau maupun antar negara. Kenapa? Anda bisa lihat di notasi hijau, banyak orang yang membantu di tempat yang baru. Itu banyak bala bantuan, baik dari famili, baik dari sahabat, baik dari teman-teman, sehingga orang ini membulatkan tekad untuk pindah rumah, pindah profesi dan lain sebagainya ke luar negeri atau ke luar daerah. Dan beliau tidak akan kembali lagi ke tanah kelahirannya. Saya sebut beliau adalah seorang perantau sejati yang menjiwai di tempat yang baru akan sukses dan berhasil dengan gilang gemilang. Demikian, sekian uraian saya yang paling prinsipil. Jangan lupa Anda untuk like, untuk komen, dan untuk subscribe, dan syukur-syukur Anda menyebarkan ke teman Anda. Terima kasih. Amin.